Ayahku adalah dewa perang. Bab 283. Qian, dengar. Shen Feixue, kamu tidak diizinkan pergi. Qian, oke. Kamu tidak diizinkan pergi. Dia mencubit sudut bajunya dan merasa sedih. Guan Qianjun tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Di balik layar, Shen Chang dan Su Yufeng mengejek. Di masa yang penuh gejolak ini, apakah kamu akan melacak pembunuh sebenarnya? Haha, sebaiknya kamu mencari pekerjaan dan mendapatkannya jika kamu bisa. Sebaiknya jangan kembali selamanya, karena kamu bisa dibunuh oleh orang lain di luar, agar tidak mempermalukan kami sepanjang waktu. Jangan khawatir, putrimu, kami akan mengirimnya ke panti asuhan. Baik anak-anak berusia 2000 tahun itu tidak tahu bahwa orang yang dilacak Guan Qianjun adalah pacar keponakan mereka. Meski mobil sudah melaju jauh, hal itu tidak menyulitkan Guan Qianjun. Namun tak lama kemudian, masalahnya datang. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Dia awalnya mengejar mobil keluarga Zhang yang beranggotakan 4 orang, tetapi Diao Lirong tidak mengikuti mereka sepanjang perjalanan pulang, atau dia ada urusan lain, jadi dia turun dari mobil di tengah jalan, memanggil taksi, dan pergi ke hotel berbintang. Guan Qianjun berpikir, gadis ini tidak akan datang ke sini untuk bertemu kekasih lain, bukan? Setelah taksi berhenti, lama sekali tidak ada yang keluar. Guan Qianjun memarkir mobilnya lebih jauh, tapi samar-samar dia masih melihat sesuatu yang tidak normal di dalam taksi. Pengemudi justru menoleh, bersandar di sandaran, meneriakkan sesuatu dengan mendesak ke belakang, bahkan mengulurkan tangan untuk berjabat. Guan Qianjun mengerutkan kening, segera keluar dari mobil dan berlari. Begitu saya berlari menuju taksi, saya mendengar supirnya berteriak panik, "Nona! Nona! Ada apa denganmu? Jangan menakutiku, bangun. Kenapa wajahmu terlihat jelek sekali? Apa yang terjadi? Kamu tidak bernapas. Apakah ini darurat?" Melalui jendela mobil, Guan Qianjun dengan jelas melihat Diao Lirong terbaring tak bergerak di kursi. Wajahnya justru bersinar dengan warna hijau tua. Sopir itu mendorongnya dengan cemas, dan darah hijau tua mengalir dari lubang hidungnya. Keracunan. Sangat beracun. Guan Qianjun bergidik dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tapi, tidak ada satupun penemuan yang dibuat. Diao Lirong meninggal dengan tenang, dia kehilangan nyawanya secara tidak sadar dan seharusnya tidak menderita sakit apapun. Masih ada senyuman di wajahnya. Mungkin, dia masih memikirkan enaknya tinggal di rumah mewah bernilai puluhan juta. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam dan pergi dengan cepat. Dia yakin tidak ada orang yang mencurigakan di sekitar, dan saya tidak melihat ada orang aneh yang memasukkan apapun ke dalam mobil sepanjang jalan. Ketika Diao Lirong keluar dari mobil, dia tidak menerima serangan diam-diam. Pengemudi juga merupakan pengemudi sejati. Guan Qianjun bisa melihatnya sekilas. Jadi, kemungkinan yang paling mungkin adalah Diao Lirong menyembunyikan racun, jadi tidak mungkin dia bunuh diri. Itu adalah seseorang yang menggunakan perangkat kendali jarak jauh untuk meledakkan racun. Ini sunyi. Diao Lirong tahu itu adalah sesuatu. Sayangnya langkah catur tinggal satu langkah lagi. Setelah Guan Qianjun kembali, Shen Feixue tentu saja ingin bertanya tentang masalah tersebut, dan dia memberitahunya dengan jujur. Shen Feixue terkejut, "Apa? Diao Lirong sudah mati? Ini bagaimana mungkin? Para pembunuh itu terlalu kejam, siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Saat dia mengatakan itu, wajahnya muram, menunjukkan ekspresi pembunuh yang serius. "Aku harus melindungimu lebih baik." Shen Feixue berkata, "Ada juga Qian." Guan Qianjun mengangguk, "Ya, dia juga salah satu pelindungmu." Shen Feixue, ini. Meskipun Diao Lirong meninggal mendadak, tapi Guan Qianjun tidak terlalu kecewa, karena ada orang lain yang mungkin memiliki lebih banyak petunjuk tersembunyi di dalam dirinya. Apalagi identitas orang tersebut agak istimewa, sehingga tidak mudah dibungkam. Huang Jianfeng, putra mahkota Huang Zuan, tidak akan pernah lebih rendah dari anak tertua dari 3 keluarga kaya. Aku harus menemuinya besok. White Swan International Hotel, lelang barang antik, termasuk vas porselen biru dan putih, pusaka keluarga Su. Sepupu Su Qingyi, Su Haitang berkata bahwa Huang Jianfeng juga akan menawar.
Guan Qianjun sudah pernah bertemu orang ini sekali. Kedua kalinya saya pergi memuja Su Qingyi, saya bahkan bertengkar hebat dengannya. Menurut perasaan Guan Qianjun, Huang Jianfeng ini lebih dalam dan lebih kuat dari Namong Tianhao. Para pangeran suatu kelompok pada umumnya bukan sekedar playboy, mereka pasti lebih cakap dibandingkan para tuan muda yang mengandalkan keluarga untuk mencari nafkah. Keesokan harinya, Shen Feixue mulai bekerja. Guan Qianjun membawa Qian-Qian dan berjalan ke White Swan International Hotel. Kedua ayah dan anak perempuannya itu mengenakan pakaian orang tua anak, celana jeans berlubang, kaos oblong bermotif, dan rompi bertuliskan, "I am Super Daddy," dan "I am Super Cute Baby," yang dicetak dengan font berbeda. Di dada, dan mengenakan kacamata hitam yang sama. Itu keren sekali. Saya tidak tahu berapa banyak perhatian orang yang saya tarik selama ini. Sekarang, di gerbang White Swan International Hotel, mobil dan kuda mengalir seperti naga. Mobil jenis apa itu? Semuanya adalah mobil mewah yang bernilai lebih dari $1 juta. Orang macam apa dia? Mengenakan pakaian mewah, dengan momentum luar biasa, dia adalah orang terkenal. Sebagai perbandingan, meskipun pakaian Guan Qianjun dan Qian-Qian keren, mereka terlihat sangat vulgar di sini. Ditambah lagi kami datang dengan berjalan kaki. Saat dia hendak memasuki gerbang, dia dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan. Wajah mereka serius. Angsa putih telah dipesan hari ini. Lelang barang antik super besar 2 tahunan akan diadakan. Kamu tidak boleh masuk. Ayo cepat pergi. Hari ini bukan tempat bagimu untuk berkeliaran. Itu megah dan penuh energi roh jahat. Guan Qianjun berkata, saya di sini hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Penjaga keamanan tertawa, dan pemimpin itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik brengsek. Apakah Anda punya surat undangan? Guan Qianjun melihat sekeliling dan berkata dengan enteng, saya tidak punya undangan, tapi saya tidak bisa membelinya sekarang. Beberapa petugas keamanan tertawa terbahak-bahak hingga air liur mereka muncrat. Bosnya berkata dengan nada mengejek, beli sekarang. Hahaha. Wah, kamu lucu sekali. Apa menurutmu ini membeli kubis di pasar sayur? Sesederhana itu. Oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Surat undangan sebenarnya tidak perlu uang, tapi perlu deposit. Kursi ekonomi pada dasarnya hanya untuk penonton, dan depositnya 1 juta. Kursi bisnis, 5 juta. Kursi kelas 1, 10 juta. Kursi kelas 1, 10 juta. Tingkat tertinggi adalah kursi VIP, yang memiliki deposit 30 juta. Bisakah Anda memberikan 1 juta? Tunjukkan padaku. Saat dia mengatakan itu, kepala keamanan mengulurkan tangannya. Guan Qianjun sedikit kecewa, apakah lelang barang antik tingkat tertinggi di kota Yunhai memerlukan deposit sekecil itu? Tampaknya tidak terlalu bagus. Lelang teratas yang pernah saya ikuti. Kursi terendah lebih dari 30 juta. Penjaga keamanan itu tertegun sejenak, lalu mulai tertawa. Bocah ini gila. Betapa buruknya otakmu hingga harus mengatakan sesuatu seperti ini. Itu konyol. Itu konyol. Kenapa kamu tidak mengeluarkan 1 juta dulu? Membual tidak ada gunanya di sini. Hanya 1 juta. Guan Qianjun mengeluarkan sebuah kartu dan berkata dengan tenang, saya punya 50 miliar di sini. 50 miliar itu diberikan kepadanya oleh Qi Kunlun. Dia awalnya ingin membeli Hao Yutianzuang, tetapi Tang Beneng membelikannya untuknya. Tidak 1 sen pun dari 50 miliar ini yang dihabiskan. Tiba-tiba, semua penjaga keamanan menatap kartunya. Ini membuatku mengeluarkan air liur. Bab 284. Seorang penjaga keamanan bergumam, saya pergi. 1 kartu, 50 miliar. Berapa banyak orang kaya raya yang tidak memiliki jumlah ini di seluruh kekayaan mereka? Ternyata, ini orang kaya yang rendah hati. Sebuah tamparan menghantam bagian belakang kepalanya. Pemukulan tersebut membuatnya melompat ke depan dan hampir terjatuh ke tanah. Kepala keamanan memukuli saya. Dia berteriak dengan marah, dia omong kosong, apakah kamu bodoh? Apakah kamu percaya ini? Ada 50 atau 60 ribu di kartu itu. Saya berlutut dan memanggilnya ayah, 50 miliar. Haha. Guan Qianjun berkata dengan tenang kamu tidak berhak memanggilku ayah. Kepala keamanan berkata dengan muram, wah,
sepertinya kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, omelan yang jelas dan menyentuh namun agak marah datang dari belakang Guan Qianjun. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, keluar dari sini. Jelas sekali, ini ditujukan ke Lao Guan. Qian menoleh untuk melihat, lalu berkata dengan sedih, "Hei, kakak perempuan tertua, kamu terlalu banyak bicara. Kamu sangat cantik dan berbicara begitu kejam, kamu tidak akan bisa menikah di masa depan." Gadis itu mengenakan emas dan perak, dan pakaian serta tasnya semuanya bermerek. Dia jelas-jelas adalah putri dari keluarga kaya. Sungguh. Dia membelalakkan matanya dan memarahi, "Bajingan sialan, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Aku Fang Ruirui, wanita ketiga dari keluarga Fang, keluarga terbesar kedua di antara ketujuh. Kamu berani mengatakan bahwa aku tidak bisa menikah. Menurutku kamu tidak akan hidup melewati usia 7 tahun. 7 keluarga besar berada di peringkat kedua, yang cukup mengesankan. Qi Tianshan adalah orang yang sombong, tetapi keluarganya hanya menempati peringkat ketiga di antara 7 keluarga besar. Tentu saja, keluarga Qi sekarang berbeda, karena ada Qi Kunlun, dewa perang persiapan, dan saudara Kunlun memimpin grup Tian Diao raksasa. Saya mendengar bahwa di peringkat terbaru, keluarga Qi setidaknya akan berada di peringkat teratas. Di antara 5 keluarga besar, kekayaan bersih Shen Feixue menempati urutan kelima. Ding Bufan, yang pernah dihukum berat oleh Guan Qianjun melalui Qi Kunlun, dan akhirnya kehilangan 20 hingga 30 juta yuan dalam bentuk mobil mewah, adalah yang ketujuh dari 7 keluarga besar. Singkatnya, kata-kata Fang Ruirui sangat kejam. Guan Qianjun tiba-tiba menjadi marah. Tidak ada yang ingin seseorang mengutuk putrinya seperti ini. Terlebih lagi, Ibu Qian dibunuh di usia yang begitu muda, dan dia hampir dibunuh oleh si pembunuh. Itu bahkan lebih tabu. Keluarga Fang menempati urutan kedua di antara 7 keluarga besar. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius. Bahkan Namong Tianhao, anggota keluarga Namong dari 3 keluarga kaya, juga berlutut. Dia berkata dengan dingin, "Saya melihat Anda adalah seorang gadis. Saya memaafkan Anda sekali dan tidak melakukannya untuk kedua kalinya." Saat dia mengatakan ini, dia merasa bahwa Fang Ruirui ini sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Entah di mana, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Fang Ruirui menganggap itu lucu. Dia merasa terlalu berlebihan berbicara dengan orang seperti itu, jadi dia sengaja mengabaikannya dan bertanya kepada kepala keamanan apa yang sedang terjadi. Bosnya jelas mengetahui identitas Fang Ruirui dan menceritakan segalanya padanya, tersenyum sambil berbicara. "Ya Tuhan." Fang Ruirui menepuk-nepuk kaki panjangnya dan tertawa begitu keras hingga dia hampir mengejang. Ternyata dia idiot sekali. Dia punya 50 miliar dalam satu kartu. Saya sendirian. Beraninya kamu membandingkan dengan saya? Tidak. Apakah kamu lebih kaya dari keluarga Fang kami? Aset keluarga kami hanya lebih dari 30 miliar. Kamu punya lebih banyak. Jika kamu benar-benar punya banyak uang, aku, Fang Ruirui, akan segera menikahimu. Guan Qianjun berkata dengan ringan, "Pertama, tentu saja, apalagi kamu, bahkan keluargamu pun tidak memenuhi syarat untuk mengikutiku. Menurutku, meskipun kamu adalah nona muda ketiga dari keluarga Fang, kamu takut pengeluaran paling banyak adalah ratusan ribu, kan? Kedua, kamu pikir kamu siapa dan apakah kamu memenuhi syarat untuk menikah denganku?" Qian segera memasang wajah ke arahnya, "Ya, hantu macam apa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ibu tiriku, Guan Qian?" Ah! Bah! Tiba-tiba, Fang Ruirui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia juga terkena pukulan keras. Dia bahkan tidak punya setengah juta. Awalnya, dia ingin meminta 2 juta kepada ayahnya, datang ke pelelangan ini, membeli 1 atau 2 perhiasan antik, dan menunjukkan wajahnya, tetapi ayahnya memarahinya dan menyebutnya anak perempuan yang hilang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah, dia hanya melihat Guan Qianjun memblokir pintu dan menyebutnya sebagai penghalang jalan. Apalagi, dia benar-benar mengatakan bahwa dia, orang terkaya kedua di antara 7 keluarga besar, keluarga Fang dengan 3.000 emas, tidak memenuhi syarat untuk menikah dengannya. Kepala keamanan juga sangat marah, "Nak, kamu benar-benar sombong.
Kamu idiot karena mengatakan bahwa kamu memiliki tabungan 50 miliar, tetapi kamu berani mengatakan bahwa Nona Fang San tidak layak untukmu. Kamu bahkan tidak layak untuk menjilati jari kakinya. Nona Fang, jangan khawatir. Saya akan menjaganya sekarang. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas menuju Guan Qianjun terlebih dahulu. Fang Ruirui berteriak dengan sengaja, potong lidahnya. Lalu, dia tercengang. Beberapa penjaga keamanan terjatuh ke tanah. Tinju Guan Qianjun sangat cepat, dan mengenai kepala mereka seperti palu. Itu membuat mereka memutar mata dan pingsan. Fang Ruirui tiba-tiba berubah dari bangga menjadi panik. Guan Qianjun bertanya dengan tenang, apa yang baru saja kamu katakan? Potong lidahku. Dia mengambil satu langkah ke depan, yang membuat Fang Ruirui takut dan mundur beberapa langkah. Sebuah suara menyanjung datang dari belakangnya, Ruirui, ada apa denganmu? Apakah ada yang menindasmu? Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Lalu, terdengar suara seseorang menamparkan dadanya. Fang Ruirui berbalik dan tampak seperti melihat penyelamat. Wei Mingli, kamu datang tepat pada waktunya, bantu aku menghajarnya. Di sana. Seorang pria muda dengan otot yang sangat kuat berjalan mendekat, dengan ekspresi memberontak di wajahnya. Di belakangnya, ada 4 atau 5 pemuda yang juga berotot dan bisa disebut monster manusia. Mengenakan tisert tipis, lengannya sedikit berayun, dan otot dada bergoyang hingga membuatnya pusing. Wei Mingli bergegas maju dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Dari mana asalmu, bajingan? Kamu berani menindas kekasihku Ruirui? Aku, Wei Mingli, tuan muda kedua dari keluarga Wei, anak ke-6 dari 7 keluarga besar. Direktur Sasana Pertarungan Shen Wei, cepat berlutut turun dan minta maaf pada Ruirui. Kalau tidak, saudara-saudaraku akan memukulmu sampai kamu tidak dapat bicara. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa saudara di belakangnya mengepung Guan Qianjun. Tatapan itu penuh intimidasi. Fang Ruirui berkata, Wei Mingli, jangan anggap enteng. Orang ini cukup terampil dan melumpuhkan beberapa penjaga keamanan. Dia menunjuk ke tanah. Wei Mingli mengerutkan bibirnya dengan jijik, penjaga keamanan macam apa itu? Mereka hanya bisa melihat ke gerbang. Apakah kamu biasanya berolahraga? Saya dan saudara laki-laki saya berlatih setiap hari. Kami semua adalah praktisi seni bela diri. Kami semua serius praktisi seni bela diri. Yang paling kuat sudah menjadi prajurit tingkat 6. Dia memandang Guan Qianjun dengan senyum galak, wah, tahukah kamu apa itu seniman bela diri? Jika kamu belum pernah mendengarnya itu, kamu terlalu bodoh. Ada berapa prajurit di sana? Kamu bukan tandingan paragraf ke-5 dan ke-6. Jika kamu bijak, berlututlah dan minta maaf. Guan Qianjun tertawa bodoh. Mantan jagoan silat itu sebenarnya ditanya apakah dia tahu apa itu pencak silat. Bahkan jika dia telah jatuh ke level master sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh beberapa pejuang muda. Dia menggelengkan kepalanya, pembudidaya bela diri. Apa ini? Wei Mingli tertawa keras, kamu bahkan tidak tahu tentang kultivator seni bela diri. Mengapa kamu tidak berlutut? Guan Qianjun tertawa 2 kali, bahkan jika aku tidak tahu apa salahnya. Aku hanya ingin memukulmu seperti anjing. Wei Mingli tertegun, apakah kamu bodoh? Bersambung.